Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Yudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi generic investment. Baiklah, berbicara mengenai generic investment, kita akan belajar mengenai hal-hal umum mengenai investasi yang ada di Indonesia. Baiklah, berbicara mengenai investasi, investasi merupakan penempatan dana kepada satu aset ataupun beberapa lebih aset untuk mendapatkan keuntungan. Kita ingat bahwa beberapa ahli mengatakan bahwasannya when we spend $1 to get a positive return. Jadi ketika kita menempatkan dana kita kepada beberapa aset, maka niat kita adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari penempatan aset ataupun modal tersebut. Terdapat 4 klasifikasi aset keuangan yang ada. Yang pertama adalah pasar uang, yang kedua adalah saham, yang ketiga adalah reksadana, dan yang keempat adalah surat berharga di pasar modal. Nah, untuk instrumen pasar uang sendiri, itu merupakan surat utang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan swasta. Nah, kemudian instrumen pasar uang merupakan low risk atau memiliki resiko yang rendah, diikuti pula dengan tingkat pengembalian yang juga minimal. Nah, contoh dari instrumen pasar uang ini adalah deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SPN, surat perbendaharaan negara, dan notes. Klasifikasi aset keuangan yang kedua adalah pendapatan tetap atau biasa disebut dengan obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, obligasi sendiri itu memberikan imbalan berupa kupon, dan obligasi sendiri juga termasuk dalam investasi dengan risiko yang rendah, dengan imbalan yang juga minimal juga. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari obligasi? Nah, untuk kelebihannya sendiri, obligasi termasuk dalam jenis investasi yang memiliki risiko rendah. Nah, kemudian kelebihan yang lainnya adalah obligasi dapat diperjualbelikan dan obligasi itu memberikan hasil yang relatif tinggi daripada deposito atau daripada pasar uang. Nah, kemudian apabila kekurangannya, apa sih kekurangan deposito? Apa sih kekurangan dari obligasi? Maaf. Nah, kekurangan dari obligasi merupakan dibutuhkan dana yang cukup besar, jangka waktu investasinya cukup lama, yaitu 3 sampai 5 tahun gitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh pasar uang. Nah, biasanya obligasi ini sangat cocok untuk orang-orang dengan tipe yang moderat, yaitu orang yang hati-hati namun menginginkan keuntungan yang lebih. Itu dia merupakan obligasi. Nah, sekarang kita akan pindah ke yang namanya saham. Oke, untuk klasifikasi aset yang nomor 3 adalah saham. Apa itu saham? Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Ikut memiliki perusahaan. Nah, untuk orang-orang yang agresif ataupun aktif dalam mencari keuntungan, saham ini merupakan salah satu produk dari keuangan yang sangat cocok. Karena apa? Memiliki tingkat pengembalian yang bagus, tinggi maksudnya. Kemudian namun dengan resiko dengan tinggi juga, yaitu high risk diikuti dengan high apa? Terus apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari saham? Kalau untuk kelebihannya sendiri, nasabah atau pemegang saham akan memiliki kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih juga dibanding dengan investasi-investasi yang lainnya. Nah, terus yang lainnya, oh iya, saham itu dapat diperjualbelikan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, saham itu memiliki resiko yang cukup tinggi karena tidak dapat diprediksi, bro. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sangat dipengaruhi oleh apa tuh? Oh, iklim ekonomi, bro. Iya, biasanya saham itu diikuti oleh
dipengaruhi oleh iklim ekonomi gitu kan. Ketika ada perang-perang itu yang uh, perang bintang dangdut akademi kali ya, bukan yang namanya dengan perang antara mm, yang juga gitu kan, yang kelas dunia gitu kan, itu dapat mempengaruhi. Oke, pokoknya yang perang-perang kayak gitu deh pokoknya. Kalau misalkan negara nih baru perang ataupun kena teror, kena apa nih, dan keamanan negara terganggu, maka saham juga akan terganggu. Nah, itu merupakan salah satu hal yang menyebabkan resiko saham itu juga tinggi gitu. Namun, tenang aja, kelebihannya adalah pengembalian dari saham sendiri juga akan tinggi gitu ya. Baik dari dividennya ataupun ketika kita jual beli, kita akan mendapatkan yang namanya adalah capital gain atau selisih dari harga jual dan juga beli saham kita gitu. Nah, berbicara masalah klasifikasi aset keuangan, ya, oh mohon maaf nih, gue terpatah-patah nih, lupa gue skripnya. Nah, masih ada satu lagi bro, yang keempat adalah reksadana. Nah, reksadana ini adalah wadah di mana untuk menghimpun dana-dana dari nasabah, kemudian setelah dana tersebut terkumpul akan diolah atau dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Untuk apa? Untuk diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang memerlukan investasi atau memerlukan dana. Nah, untuk apa bro? Dalam bentuk saham, obligasi, kemudian pasar uang, deposito, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, untuk kelebihan dan juga kekurangannya sendiri apa sih bro? Untuk kelebihannya sendiri, untuk reksadana itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang kedua adalah dapat diversifikasi resiko atau penyebaran resiko. Nah, untuk kekurangannya sendiri apa? Nah, untuk kekurangannya sendiri, resiko tergantung pilihan nasabah. Kemudian yang kedua adalah keuntungan ditentukan oleh kinerja fund manager. Itu bro. Terus bagaimana sih cara kita untuk ikut serta dalam investasi gitu ya? Ada dua cara bro. Yang pertama itu langsung. Jadi langsung membeli di BII atau Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah dengan cara diwakilkan. Biasanya diwakilkan oleh broker, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa untuk menjadi perwakilan dari pemilik modal untuk menginvestasikan. Nah, pemilik modal akhirnya dapat mewakilkan keikutsertaannya dalam saham, namun tetap mendapatkan keuntungan gitu. Bro, terima kasih bro telah menonton video saya sampai akhir mengenai generic investment. Nah, tunggu ya video-video berikutnya. Jangan bosan-bosan. Kalau misalkan bosan, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih.